Terima kasih kita lulus karena sudah mendukung video ini. Hai, aku Nur, bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik aja ya. Seperti biasa, karena udah awal bulan, waktunya kita budgeting untuk bulan Agustus. Nah, di sini aku udah ganti buku baru. Kalau yang kemarin itu kan pakai binder ukuran A6. Nah, sekarang aku pakai notebook dengan ukuran A5 karena lebih besar dan juga jadinya lebih enak buat nyatatnya. Di budgeting kali ini ada yang sedikit berbeda karena aku terinspirasi dari videonya Kak Devi. Halo Kak Devi, kalau kakak nonton ini terima kasih karena udah menginspirasi aku. Nah, jadi biasanya kan kalau di video budgeting sebelumnya itu aku cuma nulis kayak saving, kemudian fixed cost, variable cost, terus jenis-jenisnya apa aja dan juga budgetnya berapa. Nah, tapi di situ aku nggak nulis untuk evaluasi akhir bulan dan aku juga nggak pernah mengevaluasi di akhir bulan, jadinya nggak tahu gitu pengeluaran terbesarku tuh di mana. Aku tetap nyatat setiap pengeluaran yang aku keluarkan, tapi aku nggak melakukan evaluasi seperti itu. Nah, jadi di budgeting kali ini aku mau ngasih bisa dibilang kayak bagian gitu untuk mengevaluasi. Nah, ini di bagian pertama. Kalau kemarin itu aku jadikan satu antara saving dan juga sedekah, nabung dana darurat dengan sedekah tuh aku jadikan satu di pos saving. Tapi kali ini aku pisah. Jadi saving sendiri, sedekah sendiri, dan sedekah itu di dalam pos giving. Nah, untuk saving sendiri di sini aku ada dana darurat dan juga sinking fund karena kemarin kan aku baru buat sinking fund tuh. Untuk sinking fund sendiri aku kasih budget 100.000 dan dana darurat 80.000. Kemudian untuk sedekah sendiri aku nggak kasih tahu nominalnya karena ya biarlah itu jadi urusan dengan yang di atas. Berapapun nominalnya, yang terpenting ikhlas buat ngasihnya. Nah, selanjutnya ini ada pos fixed cost. Di bagian fixed cost atau pengeluaran tetap, di sini tuh ada uang kos sebesar 700.000. Oh iya, aku lupa ngasih tahu. Jadi di bagian fixed cost ini aku bagi 3 bagian. Yang pertama ada kategorinya, budget, dan juga actual. Nah, ini aku bilang kalau ada bagian terkhusus untuk evaluasi nanti. Jadi kita bisa tahu apakah kita mengeluarkan uang sesuai dengan budgetnya atau mungkin lebih dari budgetnya. Dan kalau ada sisa dari budgetnya, kita bisa tabung. Teman-teman sering ngerasa gak sih padahal tuh udah ngebudget setiap bulan, selalu nyatat pengeluaran, terus juga berusaha untuk menekan pengeluaran, tapi tetap aja ngerasa kayak agak kurang gitu, tabungan juga segini-gini doang. Nah, itu tandanya teman-teman harus nambah income atau pendapatan. Karena emang kalau misalkan kita hanya mengandalkan berhemat, itu nggak bakal terus-terusan mencukupi kebutuhan kita. Apalagi kita hidup di era yang serba inflasi ini. Jadi kayak kalau income kita segitu-gitu doang, pasti ya lama-lama bakal tergerus inflasi. Yang tadinya cukup buat beli ini, akhirnya jadi nggak cukup. Nah, ngomongin masalah nambah income, di sini aku mau ngerekomendasiin ke kalian aplikasi yang bisa kalian gunakan untuk mencari lowongan pekerjaan. Jadi aplikasinya itu adalah Kita Lulus. Nah, di Kita Lulus ini kamu bisa cari banyak banget lowongan pekerjaan. Karena di Kita Lulus ini terdapat banyak lowongan pekerjaan setiap harinya. Jadi kamu tinggal pilih tuh mana pekerjaan yang sesuai dengan keinginan dan juga minat kamu. Selain itu, di aplikasi Kita Lulus ini juga ada komunitas yang bisa kamu jadiin wadah untuk ngebangun relasi. Karena ya zaman sekarang itu kalau nggak ada relasi pasti susah kan mau ngelakuin ini itu. Terus juga aplikasi Kita Lulus ini udah diawasi Kominfo, jadi terjamin aman. Kalau kalian mau download Kita Lulus, klik link yang aku sediakan di description box. Nah, lanjut ke budgetingnya. Sekarang kita udah masuk ke bagian variable cost, di mana variable cost ini merupakan biaya-biaya yang nggak tetap. Nah, di sini aku udah kasih bagian kategori, budget, dan juga actualnya. Untuk kategori di sini yang pertama itu ada monthly
groceries, dimana itu untuk belanja bulanan sebesar 100.000. Kemudian ada daily groceries itu 300.000. Kemudian ada untuk uang kuliah 100.000. Nah ini tuh untuk uang ngeprint dan sebagainya ya. Jadi aku cuma kasih 100.000. Selanjutnya itu ada snacks 70.000. Kemudian ada gas LPG 18.000. Nah biasanya gas LPG ini aku sokongan dengan teman-teman kosku, cuma karena teman-teman kosku itu belum balik, jadi ya aku beli sendiri, makanya 18.000. Selanjutnya juga ada air minum itu 12.000. Kalau di total dari variable cost ini budgetnya ada 600.000. Kemudian di sini aku ngasih total budget dari semuanya dan total expense. Nah, kalau di total nih semuanya itu budgetnya ada 1.480.000. Nah, nanti ketika evaluasi budgeting, kita akan lihat berapa total pengeluaran. Total pengeluarannya bakal aku tulis di total expenses. Gitu. Aku ingatkan lagi ya teman-teman, jadi budgetku ini belum tentu cocok dengan semua orang. Jadi kalau misalkan kalian berpikir, loh ini kok murah banget, kok ini budgetnya dikit banget, emang cukup? Ya kalau aku mungkin cukup, tapi mungkin untuk kalian nggak cukup. Jadi ya disesuaikan aja dengan budget yang kalian punya. Dan juga di setiap daerah itu harga bahan pokoknya berbeda-beda. Jadi bisa kemungkinan budget segini tuh cukup, tapi kalau di daerah lain bisa jadi nggak cukup. Jadi fleksibel aja, sesuaikan dengan budget kalian dan juga daerah tempat kalian tinggal. Oke. Oke, sekarang waktunya kita mindahin uangnya ke dalam dompet disiplin. Kalau sebelumnya aku pakai pouch ziplock ya yang di binder itu, tapi sekarang aku ganti ke dompet disiplin karena lebih banyak slotnya, jadi ya bisa naruh banyak kategori. Nah di sini aku juga udah kasih kayak judul gitu. Yang pertama itu ada uang belanja minggu pertama, kemudian uang belanja minggu kedua, ketiga, dan keempat. Kemudian ada untuk belanja bulanan. Di situ aku bagi masing-masing per kategori. Nah, sebelumnya kan untuk uang daily groceries itu aku jadikan satu. Kalau sekarang aku bagi jadi 4. Jadi ada minggu pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Kenapa aku bagi jadi kayak gini? Karena aku ngerasa kalau itu tuh lebih rinci, jadi aku bisa mengontrolnya per minggu. Kalau kemarin tuh kan kayak harus per bulan kan, jadi rasanya kayak gak ada yang ngebatasin, jadi uang tuh bebas untuk keluar gitu loh, makanya lebih boros. Oh ya, jadi kali ini aku nggak pegang semua budgetnya secara cash. Jadi kayak untuk uang kuliah atau uang jajan itu masih tersimpan di dalam rekening bank. Karena dari pengalaman sebelumnya, kalau misalkan dipegang cash semua, pasti bakalan cepet habis. Jadi kali ini aku mencoba untuk memegang uang belanja dan juga uang kosnya doang. Gitu. Selanjutnya nih untuk uang gas LPG, karena udah aku gunakan jadi nggak kuisi slotnya. Oke, budgeting kita udah selesai. Sekarang aku mau lanjut ke sinking fund buat ngelanjutin sinking fund yang kemarin. Oke, jadi budget sinking fund kan tadi tuh ada 100.000. Di sini aku bagi ke 4 bagian. Yang pertama itu ada body care, seragam, workout stuff, dan juga gift. Nah, untuk body care di sini aku isi 25.000. Jadi masing-masing bagian aku isi satu kotak aja karena nyesuaiin budget. Lanjut untuk bagian kemeja aku juga isi satu kotak itu 30.000.
Nah, yang bagian workout stuff di sini tuh aku isi 10.000. Dan yang terakhir untuk gift aku isi 30.000. Nah, teman-teman, sebenarnya nabung itu nggak sulit. Yang penting tuh ada niat, usaha, kemauan, dan juga konsistensi. Karena kalau misalkan nggak konsisten nih, sekali aja kita tuh kayak, nanti dulu deh nabungnya, tunggu ada uang sisa. Nanti ujung-ujungnya lama-kelamaan kebiasaan itu selalu terulang. Dan akhirnya kita nggak jadi buat nabung. Oke teman-teman, segitu dulu video kali ini. Semoga kalian semakin semangat buat budgeting dan juga nabungnya. Thank you yang udah nonton. See you in the next video. Bye-bye.